Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madira Saputra. Di sini saya sebagai moderator pada jalannya presentasi hasil diskusi kami yang berjudulkan Perbanyakan pada Tanaman Karet. Dengan mata kuliah pengelolaan komoditas penghasil karet dan lateks. Eh, Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok saya. Yang pertama Alisa Mufida, dan yang kedua Andera Ridho Pratama, dan yang ketiga Artika Angelina, yang keempat Intan Nuraini, yang kelima M. Iqbal Saimar, yang keenam Josa Herfanda, dan yang ketujuh saya sendiri Madira Saputra, dan yang kedelapan Syara Dido Azhara, dan yang terakhir Syarani Valencia. Untuk presentasi akan dimulai oleh Alisa Mufida. Untuk Alisa dipersilahkan. Pendahuluan. Tanaman karet Hevia brasiliensis merupakan komoditas perkebunan penting penghasil lateks yang berperan besar dalam industri dan perekonomian Indonesia. Keberhasilan budidaya karet sangat ditentukan oleh ketersediaan bibit unggul yang seragam, produktif, serta tahan terhadap hama dan penyakit. Namun, tanaman karet bersifat heterozigot tinggi, sehingga perbanyakan secara generatif melalui biji menghasilkan keturunan yang bervariasi dan kurang seragam. Oleh karena itu, diperlukan metode perbanyakan yang tepat, baik secara vegetatif seperti okulasi dan stek, maupun melalui teknik modern kultur jaringan, guna memperoleh bibit berkualitas tinggi yang mampu mendukung peningkatan produksi dan keberlanjutan perkebunan karet. Next. Selanjutnya yaitu perbanyakan generatif atau menggunakan biji. Perbanyakan generatif adalah teknik perbanyakan menggunakan biji hasil penyerbukan alami. Pada karet, metode ini umumnya digunakan untuk menghasilkan batang bawah dalam proses okulasi. Di perbanyakan generatif ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu 1. Biaya relatif murah. 2. Teknik mudah dilakukan. 3. Akar tunggang berkembang kuat. 4. Kuat untuk batang bawah. Nah, dan kekurangannya yaitu 1. Tidak seragam secara genetik. 2. Produktivitas tidak dapat diprediksi. 3. Waktu mulai produksi lebih lama. Dan yang terakhir, 4. Tidak cocok untuk kebun komersial skala besar. Cara perbanyakan secara generatif. Yang pertama, pilih biji dari pohon induk yang sehat dan produktif. Kedua, gunakan biji yang masih segar sekitar 3 sampai 5 hari setelah jatuh. Ketiga, rendam biji selama 12 sampai 24 jam dan pilih biji yang tenggelam. Keempat, biji disemai di media pasir atau sekam poros. Kelima, bibit disiram secara rutin dan hindari genangan. Keenam, bibit dilindungi dari sinar matahari langsung. Selanjutnya, perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif menghasilkan bibit yang seragam secara genetik karena berasal dari materi vegetatif induk yang sama. Metode ini sangat penting untuk mempertahankan sifat unggul dan produktivitas tinggi pada populasi tanaman karet. Okulasi merupakan metode vegetatif utama yang banyak digunakan. Teknik ini menggabungkan batang atas dari tanaman unggul dengan batang bawah yang berasal dari biji. Kelebihan perbanyakan vegetatif yaitu yang pertama, seragam secara genetik. Kedua, produksi lebih tinggi dan stabil. Ketiga, lebih cepat berproduksi, kurang lebih 5-6 tahun. Keempat, mutu lateks lebih terjamin. Kekurangannya,
Yang pertama memerlukan tenaga terampil. Kedua, tingkat kegagalan cukup tinggi jika teknik salah. Ketiga, bergantung pada ketersediaan batang bawah dari biji. Keempat, proses relatif lebih lama dibanding kultur jaringan. Cara perbanyakan secara okulasi, yaitu yang pertama, gunakan batang bawah berumur 5-8 bulan dengan diameter 1-1,5 cm. Yang kedua, ambil mata tunas dari klon unggul, misalnya PB260 atau IRR. Yang ketiga, buat sayatan membentuk T atau perisai, lalu sisipkan mata tunas. Yang keempat, ikat dengan plastik okulasi. Setelah itu, evaluasi 2-3 minggu. Jika hijau, maka okulasi berhasil. Potong batang atas rootstock setelah tunas tumbuh. Selanjutnya, yaitu perbanyakan vegetatif. Yang pertama itu ada stek. Percobaan-percobaan menunjukkan bahwa root cuttings dari klon industri dapat berhasil bahkan dengan tingkat perangkaran tinggi lebih dari 70% dalam kondisi yang tepat. Kelebihannya itu yang pertama tidak membutuhkan rootstock, yang kedua tanaman seragam, yang ketiga potensi produksi massa lebih cepat, dan yang keempat teknik relatif sederhana dibanding okulasi. Kekurangannya, yang pertama itu tidak memiliki akar tunggang, akarnya lebih lemah. Yang kedua, lebih sensitif terhadap kekeringan. Yang ketiga, keberhasilan tergantung klon. Dan yang keempat, daya tahan tanaman kadang lebih rendah di lapangan. Baik, selanjutnya cara perbanyakan secara stack atau cutting. Yang pertama, pilih cabang semi kayu 15-20 cm, 2-3 ruas. Kedua, celupkan bagian bawah ke ZPT atau IBA atau NAA. Yang ketiga, tanam di media pasir atau pulpit. Yang keempat, letakkan di rumah sungkup berkelembapan tinggi. Yang kelima, lakukan penyiraman dan pengawasan rutin. Baiklah, selanjutnya ada perbanyakan secara kultur jaringan, yang dimana teknik kultur jaringan adalah metode modern yang dilakukan in vitro untuk mendapatkan bibit secara massal, seragam, dan bebas penyakit. Teknik ini meliputi beberapa pendekatan. Yang pertama ada micropropagation atau kultur organ vegetatif. Kultur organ vegetatif tersebut seperti nodal dan short tip explant dikultur dalam media murasik dan skok untuk menghasilkan plantlet yang lengkap dan akar. Yang kedua ada embryogenesis simotik, yaitu embryogenesis simotik adalah proses penting dalam sintetis bibit skala besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa teknologi ini dapat menciptakan jaringan embrionik dari jaringan vegetatif dan menjadi bibit trutotipe in vitro, meskipun masih memerlukan peningkatan efisiensi dalam tahap regenerasi. Next. Adapun cara perbanyakan secara kultur jaringan yaitu mensterilisasi explant menggunakan alkohol atau NaOCl, kemudian diinisiasi kultur pada media MS dan hormon. Selanjutnya dimultiplikasi tunas atau penambahan sitokinin. Selanjutnya diinduksi akar menggunakan auksin, dan kemudian diaklimatasi bertahap ke polybag dan lapangan. Adapun kelebihan dari kultur jaringan yaitu produksi bibit massal dalam waktu relatif cepat. Terus kemudian seragam secara genetik, bebas terhadap penyakit, tidak tergantung musim biji, dan yang terakhir solusi jangka panjang untuk industri besar. Dan kekurangan dari kultur jaringan yaitu biaya yang relatif tinggi, memerlukan laboratorium khusus, dan yang membutuhkan tenaga ahli,
Terus selanjutnya sensitif terhadap kontaminasi, dan yang terakhir respon tergantung genotipe tertentu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi yang sudah kita diskusikan, yaitu perbanyakan generatif masih digunakan untuk menghasilkan batang bawah, namun menghasilkan tanaman tidak seragam. Perbanyakan vegetatif atau okulasi dan stek lebih baik untuk mempertahankan sifat unggul dan produktivitas tinggi. Kultur jaringan merupakan metode paling modern dan potensial untuk produksi bibit massal, meskipun memerlukan banyak dan fasilitas tinggi. Untuk skala perkebunan komersial, metode vegetatif dan kultur jaringan lebih direkomendasikan dibandingkan generatif murni. Baik, untuk presentasi hasil diskusi kami, mungkin sekian. Apabila kita salah kata, ucapan, dan teknik yang kita paparkan kurang tepat, kami mohon maaf. Mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.